Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis dan setan akan terus mengganggu umat manusia dengan berbagai cara agar sholat seseorang menjadi tidak sempurna. Bahkan akan terus menggoda manusia agar ringan meninggalkan sholat. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika panggilan sholat dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara azan. Apabila panggilan azan selesai, maka setan akan kembali. Dan bila iqamat dikumandangkan, setan kembali berlari. Dan jika iqamat telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi, lalu menyelinap masuk ke dalam hati seseorang seraya berkata, 'Ingatlah ini dan itu,' dan terus saja dia melakukan godaan ini, hingga seseorang tidak menyadari berapa rakaat yang sudah dia laksanakan dalam sholatnya. Hadis riwayat Bukhari. Bagi seorang muslim, sholat adalah ibadah yang paling utama dan yang pertama kali dihisab. Olehnya itu, maka setan tidak akan begitu mudah membiarkan manusia menyembah Tuhannya. Setan akan terus menempel bersama orang yang sholat agar sholatnya tidak khusyuk. Berikut ini akan kami uraikan tanda-tanda orang yang sholat bersama setan yang kami rangkum dari berbagai sumber. Simak sampai akhir agar tidak gagal paham dan tidak sesat. Yang pertama, orang yang was-was dalam niat. Pada poin ini, setan membuat hatinya was-was dan tidak yakin akan niatnya yang telah sempurna, sehingga mendorong agar orang ini mengulang-ulang takbir sampai berkali-kali. Bahkan imam telah ruku dan lanjut bersujud, ia masih saja dipermainkan setan dalam niat dan takbirnya. Yang kedua, orang yang ingat ini dan itu. Dikisahkan pada suatu hari Imam Hanafi didatangi seseorang yang kehilangan barang. Ia lupa menaruh barangnya. Oleh Imam Hanafi, orang itu dianjurkan untuk sholat sepanjang malam hingga menemukan barang yang dicari. Namun, baru setengah malam menjalankan sholat, setan membuatnya ingat lokasi barang tersebut. Ketika Imam Hanafi ditanya mengenai hal tersebut, Imam Hanafi menerangkan bahwa setan tidak akan senang apabila seorang hamba khusyuk dalam sholatnya, sehingga setan akan membuatnya ingat apa yang ia lupakan saat sholat. Yang ketiga, orang yang merasa ragu buang angin. Orang yang merasa ragu dalam sholatnya, apakah ia buang angin atau tidak, adalah salah satu bentuk tipu daya setan untuk mengacaukan sholat seseorang, sehingga berpotensi untuk membatalkan sholat yang sementara dilaksanakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, yaitu perasaan ragu apakah buang angin atau tidak, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu." Hadis riwayat Ahmad. 4. Orang yang tidak fokus pada sholatnya. Berbagai macam bentuk tipu daya setan akan senantiasa dikerahkan untuk mengacaukan kehusukan dalam sholat. Salah satu di antaranya adalah setan akan membuat seorang yang sedang sholat menjadi tidak fokus dengan mencuri perhatian, menjadikan orang sholat menengok ke sana kemari, membaca tulisan di depannya, atau fokusnya teralihkan oleh dering handphonenya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba." Hadis riwayat Bukhari. 5. Sholat yang tergesa-gesa. Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang sholat dalam keadaan tergesa-gesa, karena sholat yang kita laksanakan akan jauh dari kata tumaknina. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap perbuatan mencuri dalam sholat lebih buruk daripada mencuri harta milik orang lain. 6. Wanita ke masjid untuk sholat menggunakan parfum. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah satu dari kalian, para wanita, hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wewangian." Hadis riwayat Muslim. Melalui hadis ini dapat dipahami bahwa menggunakan wangi-wangian bagi wanita saat ke masjid adalah salah satu perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah setan akan terus mengganggu manusia dengan berbagai cara agar sholat seseorang menjadi tidak sempurna. Olehnya itu, adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa kita perhatikan sebelum menunaikan ibadah sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam, agar kita senantiasa terhindar dari godaan, pengaruh, dan tipu daya setan. Demikianlah uraian kami, semoga bermanfaat dan menambah wawasan keislaman dan keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.